Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallah wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita awali kajian malam hari ini dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa hadir di majelis ini, dan mudah-mudahan kajian kita menjadi sarana kemudahan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbanyak untuk senantiasa berselawat kita tujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kaji malam hari ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang tercantum di dalam surat Ali Imran, ayatnya 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kalian tidak akan sampai kepada puncak kebaktian, puncak ketaatan, puncak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kalian atau hingga kalian menginfakkan, menyedekahkan, mewakafkan sesuatu yang paling kalian cintai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini nasihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayatnya 92. Anas bin Malik ini sahabat Nabi, ngenger ikut Nabi Muhammad itu puluhan tahun. Namanya Anas bin Malik. Dia cerita
Beliau bercerita begini, di Madinah itu sahabat dari kalangan Ansor yang paling banyak memiliki kebun kurma itu namanya Abu Thalhah. Namanya Abu Thalhah. Ketika kebun kurma yang pangapunten, kebun kurma milik Abu Thalhah yang paling dia cintai namanya Bairoha, itu manggonnya di depan Masjid Nabawi Madinah. Berarti sekarang pun hilang. Nabi Muhammad itu sering keluar masuk kebun Bairoha ini karena dekat Masjid Nabawi. Kan Masjid Nabawi itu ada makam Nabi Muhammad. Makam Nabi Muhammad itu kan rumah atau kamar Aisyah radhiyallahu anha. Berarti kebun Bairoha milik Abu Thalhah ini dekat dengan rumah Nabi Muhammad. Nah, Nabi itu sering keluar masuk kebun Bairoha ini, ya, dan beliau sering meminum air di kebun Bairoha itu karena airnya sejuk, airnya enak. Nah, ketika Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 92, bunyinya lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhiril ayat sampai terakhir. Maka kemudian Abu Thalhah mendatangi Nabi Muhammad lalu mengatakan, wahai Rasulullah, harta yang aku miliki dan paling aku cintai adalah kebun Bairoha. Karena Allah menurunkan surat Ali Imran ayat 92 itu, lalu Abu Thalhah mengatakan, ya Rasulullah, kebun ini aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berharap baktiku diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang disedekahkan yang paling dicintai. Ya, ini pelajaran untuk kita. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, berangkat dari ayat ini, mari kita mengambil pelajaran. Berislamlah seperti yang dicontohkan oleh Abu Thalhah. Karena setiap orang itu mesti punya sesuatu yang dia senangi. Dan jika sesuatu yang paling kita senangi, paling kita cintai itu kemudian bismillah, nek cara itu barang ya tak dole, tak nggone ngibadah nang ngarsaning Gusti Allah. Insya Allah akan memuliakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa belajar juga dari Nabi Ibrahim. Ya. Panjenengan tahu bagaimana sejarah Nabi Ibrahim, anak semata wayang. Ya. Kemudian menunjukkan baktinya yang luar biasa kepada bapak ibunya, tidak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemudian beliau sangat mencintainya, ya masuk di akal, wajar ya. Dan memang seharusnya seperti itu ya. Luar biasanya ketika Allah memintanya ya,
dalam sejarah tidak ada cerita beliau rodo awal. Nek gumun mungkin, karena mimpi 3 kali, mimpinya sama, ya, mimpinya sama. Ya bunayya inni ara fil manam anni atbahu. Wahai anakku, aku mimpi, Mas, aku menyembelihmu. Terulang itu Pak. Fandur madatar. Coba pikirkan bagaimana pendapat. Itu kata Nabi Ibrahim. Karena beliau langsung tahu kalau mimpi seperti itu berarti ini wahyu. Dan wahyu itu bentuknya perintah agar menyembelih anaknya. Ini jelas nih saat ini mboten iso dilakoni gitu. Ribet leng lakoni. Patu jadi gue. Ya otomatis pelajaran yang kita ambil kita turunkan. Kita turunkan. Setiap manusia punya kecintaan. Tapi semua kecintaan yang kita miliki harus dikalahkan demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena Allah tuh tidak mau dimadu, Pak. Jadi Allah tuh tidak mau dimadu. Jika Allah meminta kepada kita sesuatu, maka seharusnya kita melaksanakannya sesuai dengan kemampuan kita, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani hambanya, seseorang, kecuali sekemampuan dirinya. Maksudnya semaksimal dia. Ya. Lah maksimal kita itu otomatis mengikuti kadar iman kita masing-masing. Kadar iman kita masing-masing. Tapi jangan di bawah minimal. Dulu pernah kita angkat surat Muhammad ayat 38 coba. Ya. Itu untuk memberikan gambaran. Cinta ya cinta, tapi jangan di bawah minimal. Kalau di bawah minimal itu sudah lain nanti penilaiannya. Monggo silakan dibaca artinya. (38) Monggo. Ingatlah kamu adalah orang-orang yang diajak untuk menginfakkan hartamu di jalan Allah. Lalu di antara kamu ada orang yang kikir, dan barang siapa kikir, maka sesungguhnya dia kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, dan kamulah yang membutuhkan karunia-Nya. Dan jika kamu berpaling dari jalan yang benar, Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan durhaka seperti kamu. Ya. Hati-hati le Pak. Ya. Ini ancaman Allah kan? Jika kamu berpaling itu kembalinya ke ayat di atasnya tadi, kalimat di atasnya. Apa itu? Disuruh infak. Berapa sih? Saben 100 rupiah pinten Pak? 2,5 rupiah. Saben 100.000 pinten?
2.500. Nggih. Allah tidak minta banyak-banyak. Nggih. Allah tidak minta banyak-banyak. Yang diminta hanya batasan minimalnya. Nggih. Kudune wong urip niku nek entuk rejeki, nek dijaluk Gusti Allah 2.500 saben 100.000 niku kudune enteng. Kalau sampai berat berarti kikir. Nggih. Nek nganti abot berarti kikir. Jika kikir Allah ngancem. Oh, bakal tak ganti nganggo kaum sing anyar, sing kaum itu beda dengan karaktermu. Yang kikir itu. Nah, ketika kita ingin berada di puncak ketakwaan, puncak ketaatan kepada Allah, itu Allah mengatakan sedekah no sing paling tok senengi. Yeah. Niki rada nyelelek Bapak Ibu sekalian nggih. Nek jenengan duwe dit 10 yuta kalih, nah kok 10 yuta, 21 yuta kalih 3,5 yuta niku sing luwih ditresnani sing pundi? Sing 21. Nggih Bu. Kok padha lek kula. Nggih. Nah, kalau ingin berada di puncak ketakwaan, sing disedekake sing pundi? Sing 21. Nggih, sing 21. Ini nasihat Allah untuk kita. Lah itu salah satu gambarannya dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu langsung ketika mimpi berulang, dia langsung berkata kepada anaknya, ya bunayya ini arafil manam anni atbahum. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurmu, aku menyembelihmu. Fadur madatar, pikirkan bagaimana pendapat. Diajak diskusi anaknya. Ini juga nasihat untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian. Jangan diktator dengan anak itu. Jadi Nabi berdiskusi, Nabi Ibrahim berdiskusi dengan Ismail. Ternyata jawaban Ismail, ya abatif al ma'tu'mar, ya ma'tu'mar wasatajiduni insyaallah minasabirin. Wahai bapakku, laksanakan apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar menghadapi ujian ini pula. Maka wajar kalau Allah memberikan kemuliaan kepada Nabi Ibrahim dengan kemuliaan yang sedemikian hebatnya. Hampir manusia itu tidak ada yang tidak kenal dengan yang namanya Ibrahim. Rakitang nyebutnya itu mungkin Abraham, jangan-jangan Brahma, jangan-jangan kalau ramu dengai masalah ini. Nah, ini gambaran untuk kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini contoh dalam beribadah kepada Allah. Tiap-tiap hamba Allah hendaklah berupaya untuk melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan korban. Yang korban itu sesuatu yang paling dia cintai. Jadi tidak hanya sekedar batal kewajiban. Nek batal kewajiban pripun, Pak? Batal kewajiban niku wedok oleh rego 1,5 juta wis entuk.
Nggih mboten. Nggih Bu. Napa mulih nek jenengan nggih tukune 6 sasi kepengker niku mung 400 hargane. Dingu nggih mati gede kurban jenengan mung 400.000. Ndak banyak. Di Solo ini kambing 6 bulan yang lalu murah banget. Napa mulih wedok niku murah banget. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada satu gambaran yaitu seorang nenek ya, yang rumahnya reot, gubuk, bambu, gedek ya. Tapi kemudian dia nyelengi nabung itu hingga terkumpul 1,5 juta. Lalu datang ke bakul kambing ya. Setelah datang ke bakul kambing, lalu ya, dia menawar salah satu kambing yang intinya ternyata kambing itu kulaane tok men 1,5 juta ya. Tapi karena beliau itu sangat pengen menyembelih, dia ngergik terus sama bakul kambing ini sampai akhirnya bakul kambing ini ternyuh ya, kemudian diperbolehkan, tapi juga harus ngantar ke rumahnya, berarti rugi transport ya. Setelah sampai di rumah si nenek ini ya, bakul kambing ini menjadi apa Pak? Melongo lah istilahnya, sampai dia nangis, jebul rumahnya gubuk reyot nggih. Tapi dia bersungguh-sungguh ingin menyembelih hingga 1 tahun dia nabung, hasilnya hanya 1,5 juta. Inilah gambaran kesungguhan Pak. Kalau gambaran kesungguhan untuk orang-orang kaya dan turang gini wow. Nek iso nggih 21 yuta, aja milih sing 3,300. Nek sugih banget 3,300 nggih. Nyelilit ngoten. Nggih Bu, istilahnya nyelilit nggih. Nyelilit. Ya. Maka kalau ingin betul-betul berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pilihlah yang paling istimewa. Nggih. Nek dhuwit 21 yuta karo 3,300 nggih jelas nyenengke sing 21 yuta. Maka seseorang hendaklah memberanikan diri. Bagi yang turah begitu, bagi yang tidak punya, contoh niku wau paling pas. Jangan langsung menjustis diri kita, langsung mengatakan kepada diri kita, nah aku wis ra iso mbeleh. Ampun ngoten Pak. Nggih. Tapi berupaya bagaimana bisa menyembelih. Kok sampai hari ra iso mbeleh, jebul kanggo terus. Jadi nggih pun dicelengi tenan nek ndelalah ya SPP anak rung kebayar akhirnya SPP dulu dan lain sebagainya ya, maka Islam tetap menganjurkan raketang beleh pitik rapopo nggih. Untuk apa sih? Untuk menghilangkan pelit nih Pak nggih. Untuk menghilangkan pelit. Wong ya toh balik kepada diri kita sendiri. Jenengan beleh pitik napa ya arep iki kurbanku napa ngoten. Diguyu wong to Pak. Nggih ta? Beleh pitik nggih pun yang penting disembelih, ya Allah, saya hanya bisa menyembelih ayam. Setelah disembelih diopor pangan dhewe. Nggih. Ndak apa-apa. Nggih. Ndak apa-apa. Nah, yang bagus terencana. Bagaimana kita bisa Bismillah ya Allah, Idul Adha yang akan datang saya akan menyembelih, saya akan udhiyah, saya akan kurban, saya akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih domba, dengan menyembelih kambing, baik jantan maupun betina, dua-duanya boleh. Lah pripun nek
Napa? Namanya napa, Pak? Meteng napa Garbini? Pripun nek jebule wedhuse meteng mboten napa-napa, hukumnya sudah ikut tersembelih. Nggih. Tapi nek jenengan rada ngati-ati nggih takok dokter hewan, ini hamil ndak? Takok blantik kambing, biasanya dia lebih ngerti daripada kita. Iki ra meteng iki Mas. Nah nek ra meteng gelem aku nubuhan. Boleh ndak apa-apa ya. Jadi ngibadah itu seperti itu ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Kamu tidak akan sampai pada puncak kebaktian kepada Allah Subhanahu wa taala hingga kamu menyedekahkan sesuatu yang paling kamu cintai. Lah ini dicontohkan oleh Abu Thalha, sahabat Nabi dekat. Dia punya kebun di depan Masjid Nabawi Madinah, namanya Bairoha tadi. Setelah mendengar surat Ali Imran ayat 92 itu, dia mendatangi Nabi, ya Rasulullah, nek basa sakniki konon saya mendengar panjenengan mendapat wahyu perintah Allah bahwa tidak akan ya, sampai seseorang di puncak kebaktian ya, sehingga dia menyedekahkan sesuatu yang paling dia cintai. Ya Rasulullah, hartaku yang paling aku cintai, yang aku miliki dan paling aku cintai, yaitu kebun Bairoha ini. Aku sedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Aku berharap Allah menerima baktiku. Maka kemudian Nabi mengatakan apa Bapak sekalian? Dzalika malun rabihun. Dzalika malun rabihun. Niku napa nggih? Artinya mungkin nek mriki ngat. Wow, mungkin nggih. Wow. Ya, lalu Nabi mengatakan, "Oh, itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan." Ya. Makanya pangapunten Bapak Ibu sekalian. Jangan bahil, jangan takut mengeluarkan uang sekemampuan kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu kok Allah itu sang pemberi rezeki. Masa karo sang pemberi rezeki? Jenengan nek ngeki 2000 Gusti Allah, basa kula niki, Pak. Nggih. Kinten-kinten Gusti Allah pripun? Wong sing ngekon Gusti Allah. Kita pripun Jobi? Pun mang bayangke dhewe. Nggih. Wah, iki tak jaluki duit kei tenan nih. Apalagi yang berinfak itu tahu siapa Allah. Ghaniyun Hamid. Allah itu maha kaya, maha terpuji. Nah, nalar-nalar seperti ini harusnya membimbing kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Maka Nabi pun ketika Abu Thalha itu kemudian menyedekahkan kebunnya, jenengan saged mirsani ngarep Masjid Nabawi nanti di YouTube atau di Google, luar biasa Pak luasnya itu. Disedekahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Nabi kemudian mengatakan gini, ya saya dengar apa yang kamu ucapkan. Setelah Nabi mengatakan, ya itu luar biasa itu harta yang menguntungkan, itu harta yang menguntungkan kata Nabi. Lalu Nabi menasihati gini aja, ya, kamu sedekahkan kan itu, lah dumen dulur-dulur cedakmu. Loh, itu Nabi Pak. Umpama rumahnya Mas Rian niki, ngerti-ngerti tat niki rumah kula sedekahke jenengan. Niku mesti kula langsung ngaten, Pak, jenengan seksi nggih rumahe Mas Rian kayak niku kula. Mesti ngoten Bu. Nggih. Ini kebiasaan. Orang itu begitu. Kalau dia seorang tokoh harusnya tidak begitu. Ya. Diperjelas, Mas, niki mangkekne kula pribadi napa mangkekke yayasan kula napa mangkekke pondok pesantren kula, harusnya begitu. Nggih.
Nabi langsung ya, bagus itu harta yang menguntungkan, akhiratmu nanti sukses. Tidak begitu saja Nabi. Selain begitu Nabi mengatakan ini bagusnya berikan ke saudara-saudara dekatmu, ya, biar semua kebagian. Kemudian Abu Talhah mengatakan kepada Nabi, af'alu ya Rasulullah, saya akan melakukannya wahai Rasulullah. Ya. Kemudian dibagilah kebun itu sampai anak paman, ya, anak pamannya pun mendapatkan. Ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah pelajaran yang perlu kita ambil. Ada momentum bagus, ya, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Ya. Napa sebabipun? Nabi ngendika ngeten, faman lahu sa'ah walam yudahi fala taqrabanna musallana. Sapa wonge sing jane iso mbeleh, mampu menyembelih, ning kok rawani mbeleh, jangan dekat-dekat nggonku nindakake salat. Warning ini Pak. Artinya nantang hawa nafsu kita ini bisa tidak ditaklukkan, sehingga kecintaan kita kepada harta itu menjadi terkalahkan demi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah gambarannya. Inilah yang seharusnya mengilhami kita, ya, di momentum 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13. Tapi jika memang tidak mampu betul, ya potensi yang lain. Ya, potensi yang lain. Nopo? Kok punya kemampuan menyembelih dengan baik? Nah, sumbangkan itu. Ya, sumbangkan itu. Putih kula belai mawon. Tapi roper wedhus mak mboten sah ngangge ngoten-ngoten niku. Gitu ya. Kalau tidak seperti itu kadang-kala momentum seperti ini malah kesempatan. Ya. Panen istilahnya. Lho kok malah panen muni hari ibadah kok malah pikirannya panen. Ma min ayyamin, tidak ada hari di mana amal soleh menempati derajat kemuliaan yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, kata Nabi. Sampai sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, walaupun amalan itu jihad, iya, kata Nabi, iya, jihad pun kalah, kecuali jika orang yang berjihad itu dia keluar dari rumahnya menuju medan jihad lalu tidak kembali lagi ke rumah, baru itu baru mengalahkan tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Tapi jika orang umpama dia berangkat ke Palestina, mangkat perang, membela agama Islam, setelah pulang lagi ke Indonesia sehat walafiat, maka nilai pahalanya kalah dengan menyembelih domba di bulan Dzulhijjah. Luar biasa Pak. Maksud kula Bapak Ibu sekalian, potensi apapun yang kita miliki, monggo disumbangkan untuk syiar 10 Dzulhijjah. Kita ikut andil. Pikiran kita, tenaga kita, harta kita ikut andil dalam rangka syiar Islam yang luar biasa ini. Tidak hanya sekedar sholat Idul Adha, tetapi kita ikut bergembira mendekat binatang-binatang udhiyah
yang kita persiapkan bersama-sama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebutannya kurban. Ya, jadi kurban itu artinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang yang disembelih namanya binatang udhiyah, harinya namanya adha. Ya, harinya namanya adha. Idul Adha. Itu artinya hari raya menyembelih. Kenapa dinamakan kurban? Karena memang kita menyembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau kita patungan? Nggih. Wau kula sampun matur. Apapun itu, wong 20 patungan beleh wedhus siji, ya ndak apa-apa. Yang penting nawa itu kita berkorban. Adapun kemampuannya hanya seperti itu, nilai udhiyahnya mungkin belum didapat, tapi nilai berkorbannya sudah. Panjenengan ngetokne dit 10.000, korban boten? Korban boten? Korbannya mata kayak dit 10.000. Berarti kita mengorbankan sesuatu yang kemudian kita berikan kepada orang lain. Jadi ada nilai korbannya, walaupun nilai di hadapan Allahnya, nilai syariatnya nyun pangapunten, nilai syariatnya masih sedekah. Sehingga para ulama kita pun menasihati, nek memang ora iso tenan, Ibnu Abbas itu menasihatkan belah pitik rapopo. Sampai seperti itu Bapak-bapak sekalian ya. Walaupun nilainya bukan udhiyah, tapi kita sedekah. Ngaten Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang saya sampaikan malam hari ini, karena kita sudah dekat dengan Idul Adha. Oleh karena itu, apapun yang hari ini kita miliki, bahkan yang kita cintai, mari kita persembahkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus di bulan ini menyembelih. Kalau menyembelih berarti yang paling bagus adalah uang. Karena dengan uang kita bisa beli. Kalau memang uang itu mepet, ada yang lebih urgen daripada menyembelih, ya kita yang lainnya. Mungkin skill menyembelih kita, mungkin skill nguliti kita, mungkin skill memasak kita, atau mungkin kenapa Pak? Seksi ubet. Kadang ada yang seneng wis sisan nyuci blondotan, sisan renang, nggih enten niku. Model ngoten niku nggih. Ya ndak apa-apa. Biasanya cah nom-nom nggih, Mas. Sisan renang, sisan ngresihi, istilahnya blondotan nih, Pak. Nah, boleh ndak apa-apa. Wis bismillah. Kita sama-sama ya, potensi yang kita miliki ya, tanggal itu kita sumbangkan, kita suguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar bernilai ibadah kepadanya sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngaten rumiyin ingkang kita aturaken, mungkin kalau ada yang ingin bertanya, ya tidak apa-apa, kita persilahkan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, lepat nyuwun pangapunten ingkang kathah. Kita buka dulu tanya jawab ya, di sekitar ini. Kalau mungkin ada yang bertanya, monggo silakan. Ye, monggo. Yang ikut patungan, ada yang terjerat riba. Itu perlu diperjelas dulu. Kadangkala ngeten dalam kasus di lapangan itu, sok-sok wong niku ora mudeng nek niku riba. Kalau dia betul-betul riba umpama, ya wis salah nih jebule rentenir umpamanya, ya itu perlu dinasehati.
jangan berkorban dengan uang riba, karena uang riba itu haram. Bahkan kalau ikut Sufyan Ats-Tsauri, beliau menasihatkan man anfaqa malan haraman fi ta'atillah faka'annama yaghsilu tsaubu bil baul. Sapa wonge sing nyedekake hartane sing haram dalam rangka taat kepada Allah. Korban itu kan taat kepada Allah. Maka dia bagaikan mencuci baju dengan air kencing. Nyuci baju niku berarti ngresiki klambi. Nek nganggo uyuh pripun, Pak? Ra sida resik. Nggih, kan nyuci baju itu ben resik. Lah nek nyuci bajune ngangge air kencing ya ora sida resik. Artinya tobatnya tidak diterima oleh Allah, amal solehnya tidak diterima oleh Allah, disebabkan karena ketaatannya kepada Allah menggunakan harta yang haram. Ngerti Pak? Nah, terus bagaimana kalau itu masuk di patungan kita? Ya bisanya dinasihati, dinasihati agar tidak menggunakan uang yang seperti itu. Ini biasanya Pak sing kula ngerti. Ya, kalau dia tidak tahu, maka dia akan kaget. Lalu, ini berarti orangnya baik. Ini nek memang dia sengaja, apalagi seperti tadi, haram ben, ini kan tanggungi badah. Nek ngoten, biasanya kita nasihati, ini ku nesu. Saya punya pengalaman itu masalahnya. Jadi ketika harta haram digunakan untuk taat kepada Allah lalu kita nasihati pelakunya, biasanya nesu. Tak kayak kilio ya ditompo biasanya. Nek saya memilih yang penting dinasihati. Kalau jenengan yakin ini tak nasihati kok nesu, maka ya menggunakan cara yang lain, mungkin edukasi dulu. Itu karena teknis-teknis dalam berdakwah. Nonton Mbak Menawi Pak. Masih ada? Monggo. Kurang dengar Mas. Nabung uang di bank. Kalau bisa jangan nabung di bank yang riba. Karena di Indonesia ada BSI, Bank Syariat Indonesia. Nek bisa jangan di bank riba. Bagaimana kalau tidak bisa menghindar? Umpamanya transaksinya selalu menggunakan itu. Ya dinawaitukan bukan untuk menambah bunga. Kemudian jika ada bunganya, ya bunganya dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Caranya ngoten. Jadi hanya sekedar karena tidak bisa menghindar. Kalau bisa menghindar sebaiknya dihindari. Karena kan ada BSI. Nah kemudian kita gunakan yang bermanfaat. Umpamanya apa itu? Melu dandani got. Kalen itu manfaat. Atau mungkin kampung damel apa jembatan kecil di kampung, manfaatkan di situ. Di wilayah-wilayah yang bermanfaat bagi umat, jangan dimasukkan ke perut umat karena itu riba. Jadi digunakan untuk sosial, ya, yang memberi kemanfaatan, kemaslahatan bagi orang banyak. Ya. Jadi banyak itu contoh-contohnya. Atau mungkin jenengan inisiatif sendiri
ngarep omahku ora diaspal-aspal sih itu ta. Kemudian jenengan iki aku duwe dhuwit bunga sakmene lumayan wis tak tukokne semen ae 10 pasir wis ngarep omahku tambal dhewe kangge semen pasir bisa Pak ya itu memberi manfaat bagi orang lain. Jadi solusinya seperti itu. Kadangkala memang kasus di lapangannya ada beberapa yang susah menghindar wilayah-wilayah riba. Kalau tidak bisa menghindar, yang penting jangan ada niatan nambah riba, nambah bunga. Kalau ada bunganya ya kita keluarkan, jangan dinikmati, digunakan untuk kepentingan maslahat umat. Ngerti nggih Pak? Ngerti Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.